Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsiran. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Bahasa Sunda itu? Oh, campur. Bilih eta, bilih nanti kan sanes. Saya mohon dengan menggunakan bahasa Indonesia sebab barangkali ada yang mendengar atau mungkin juga sampai ke tempat yang lain. Sebab Persis itu sudah sampai di Singapura, di Mesir, di Jerman juga ada, tapi orang-orang Indonesia. Di Madinah itu. Kemarin itu di Bali, saya sampai ke Bali. Karena itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas bersama adalah bab dzikir. Dzikir sehari-hari yang disyariatkan. Yang sudah ada bukunya dipegang saja. Nanti kalau yang tidak perlu berikan kepada yang mau. Buku ini sebetulnya sudah diterbitkan dalam bentuk besar. Tapi kemudian ada permintaan, Ustadz cenah asup kana saku. Karena itu diringkas. Jadi yang aslinya itu 300 halaman dengan bentuk yang besar. Karena itu pada saat ini kita bahas langsung ke halaman 13. Supaya cepat selesai. Atau kita buka dulu halaman 1 ya sebagai pengantar. Banyak sekali bacaan, doa, dan zikir yang diajarkan para ulama, baik diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, atau para ulama itu mengarang sendiri. Saking banyaknya zikir itu, nepi ka bosen mendengar, bahkan tidak dilaksanakan, karena melihat bukunya tebal. Biasanya kalau kita lihat buku tebal itu kan, ya, biasanya orang gitu, langsung hoream. Karena itu diperkecil terus. Ada kalanya kaum muslimin menjadi malas dan pada akhirnya meninggalkan zikir. Pada buku ini penulis hanya mencantumkan zikir dan doa berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis Sahih, terutama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tanya, Ustaz hadisna sahih ente? Bukhari Muslim. Bahkan ada hadis sahih riwayat Tirmidzi itu menggoda saya untuk memasukkan ke sini. Tidak saya masukkan. Hadisnya, tidak ada amal yang dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka kecuali zikir kepada Allah. Itu tidak saya masukkan sini. Bilih naroskeun kan orang Persis mah ada kritis. Sahih teu. Dan ada kan sekarang zikir itu sampai 3 jam. Ya. Karena itu saya pilih yang hadis sahihnya saja. Sedangkan doa sehari-hari yang sudah biasa kita amalkan tidak dicantumkan. Jadi saya menilai yang sudah hafal ama tidak. Ini yang diperkirakan tidak hafal. Dan tidak dilaksanakan. Zikrullah sehari-hari halaman 13. Berdasarkan hadis sahih. 1. Zikir di sembarang waktu.
tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu biasa ya. Ya, terus apa barudak oge. Tapi yang tidak biasa adalah membacanya sampai 100 kali. Nah itu Pak. Itu pagi ini seharusnya. Terus beres tahajud itu dilaksanakan dina angkot lah. Tibatan orang ngalamun sajen-sajen lebih baik ini. 10 kali itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang 100 kali diriwayatkan oleh Muslim. Ada yang pernah saya beri hadiah, tapi kudu jujur. Sepagi, bukan sehari, sepagi sebelum duhur itu harus sudah 100 kali. Dan menghitungnya susah. Kalau subhanallah kan begitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Iman coba kieu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lami teuing. Karena itu cara menghitungnya begini. Kita mau coba sekarang, dari makan macanya. Kita coba lihat jam. Berapa kali kita, berapa menit kita membaca 10 kali. Dan 10 kali wahela. Sebab begini kata Rasulullah, siapa yang membaca tahlil itu 10 kali, ia seperti orang yang membebaskan seorang hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Padahal ayat itu tadi bulughul maram, babu dzikri wa du'a. Tapi dilewat ke orang. Satu orang hamba sahaya itu ada yang seharga sapi, ada yang seharga unta. Satu orang itu. Karena itu tidak setiap orang punya hamba sahaya. Kalau orang punya piaraan kambing, wah itu. Yang punya piaraan orang. Coba bapak-bapak punya piaraan berapa itu harganya? Kan ada ya, bapak-bapak punya piaraan. Kena di pasihan bumi resiko gitu. Ini piaraan. Kita coba ya, sok tinggal jam. Kita ucapkan tahlil ini sampai 10 kali, berapa menit. Kita mulai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seberapa menit? 2 menit. Nah, kalau begitu 100 itu 20 menit. Nonton bola mah. Nonton sinetron, maca WA. Saya pernah menghapus WA sampai 1 jam. Penasaran dibaca heula. Memang dihapus teh. Setelah itu, wah, tidak jadi perhatian. Mengapa kita tidak bisa berzikir 100 kali? Kita baca hadisnya halaman 14 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali adalah seimbang dengan membebaskan 10 hamba sahaya. Dicatat baginya 100 kali kebaikan, dihapus darinya 100 kesalahan. Dan adalah ia memiliki tameng dari godaan setan hari itu sampai sore. Nah, berarti ini harus selesai sebelum sore. Serta pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang membawa pahala lebih utama dari itu kecuali seorang yang melakukan lebih darinya. Jadi orang yang sholat sunat, orang yang sering sodakoh, ya, zakat, infak, sodakoh, orang yang membaca ini di depannya. Kecuali nya sodakoh ongko, sholat sunat ongko, dikir ongko. Dan alangkah ruginya sholat ente, sodakoh tara, dikir ente. Duka di mana itu? Ini hadisnya sahih. Daripada baca yang lain kan ya. Orang lain kan baca yang lain. Nah, itu tidak ada hadisnya. B. Nah, ini nomor 15, halaman 15. Tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Subhanallah wa bihamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada apa emangnya? Mungsok dilawukeun teteh. Tidak apa-apa lah. Subhanallah. Nah, tidak apa-apa. Asal zikir itu dengan hati dan lisan. Jadi zikir itu sebetulnya ada 3. Dengan lisan saja, dengan hati dan lisan. Dengan hati saja, tidak kunyem-kunyem. Dan satu lagi dengan amal perbuatan. Misalnya sholat itu zikir. Tapi dalam sholat itu kan ada zikir lisan, zikir hati. Bapak-bapak sekarang ini zikir. Ini termasuk majelis zikir. Dalam buku, tapi tidak di sini, yang lebih dari ini, saya sudah tulis, itu malaikat tuh begini, sampai di sini, sampai berteriak malaikat itu. Sebab malaikat itu turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah orang-orang yang berzikir. Silih gorowok eta teh. Di dieu ye, di hadapan desa Cilampeni cenah anu zikir, malaikat mereka sini. Saat ini kita manfaatkan untuk istighfar, istirham. Kata malaikat, ini malaikat ngobrol dengan Allah, padahal Allah lebih tahu itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berzikir. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Apakah mereka melihat surganya? Tidak ya Rabb. Bagaimana jika mereka melihat surganya? Tentu mereka akan lebih memintanya. Beda ya. Kalau kita minta surga tapi teu kasawang surga. Dari apa mereka berlindung? Dari api neraka. Apakah mereka melihat nerakanya? Tidak ya Rabb. Seandainya mereka melihat nerakanya, pasti mereka akan lebih berlindung kepadamu. Nah, itu diantaranya. Sampai pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni mereka yang ada di sana. Tapi malaikat usul, ya Allah, ada orang yang hanya duduk saja kababawa eta mah. Jadi ningali majelis dikit duduk diuk ke didinya. Firman Allah, semua yang duduk di sana. Padahal itu kadinya na terek nagih. Gitu. Iya. Kan ayahnya, aduh, tibatan sarapan hese mending ka ditu. Kawartoskeun aya konsumsi. Walaupun begitu, firman Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada yang duduk di sana, itu hebatnya. Itu majelis zikir. Majelis zikir itu seperti ini. Sebab yang sebut zikir itu kan luas. Di dalam Al-Qur'an itu ada sekitar di sini kalau tidak salah ditulis 147 kata zikir dan 9 ayat yang mengemukakan dzikron kasiron. Kita lanjutkan. Jadi hadisnya kata Rasulullah SAW, kalam yang paling dicintai Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak mengapa bagimu yang mana saja kamu mulai.
Nyanyikan cenah boleh asa dengan hati saja. Ya. Pan maca Fatihah ge dinyanyikan, bukan nyanyikan aya laguna gitu. Tasbih dan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha halaman 16 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini ceritanya panjang. Rasulullah membaca doa itu ketika beliau setelah menerima Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Kan di akhirnya ada pada ayat terakhir itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu kan perintah. Di awalnya ada 3 ayatnya. Apabila datang kepadamu idza jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah diberi kemenangan oleh Allah. Batur memarah naut. Kamari tanya. Saya di jamaah satu hari sampai 3. Jadi dina WA teh saya innalillahi deui. Itu di Kecamatan Bojong Soang. Sampai 1 minggu itu ada 5 orang, ada 10 orang. Itu paling banyak. Dan orang-orang pada takut. Dan kita termasuk orang yang selamat. Kan sekarang tidak takut. Makanya kurang yang pakai masker. Itu mah pesan ibu ya. Tapi ingat, saya tuh pernah sholat Jumat. Ustaz, ingat pesan ibu. Saya ingat pesan Rasul. Nah, itu. Jadi harus dempetnya. Harus rapi. Nah, setelah itu Rasulullah sering membaca subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Dan dalam sholat ketika ruku dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu bukan 1 kali. Karena itu sujudnya lama. Rukunya lama. Kalau kita nanya itu tasbih minimal berapa? 3, ya 3 sajalah. Nah gitu. Padahal ini banyak. Sampai Rasulullah itu diperkirakan 10. 10 teh pada ranjang Pak. Subhanallah. Subhan rabbiyal a'la. Gitu. Berangpan subhanallah. Jadi 10 teh sami sareng 3 Rasul siga nama. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera meninggal atau wafat. Itu keterangan Ibnu Abbas. Jadi kalau di dalam sholat kita baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini khususnya bagi orang-orang yang merasa dirinya akan segera meninggal. Kan kita tidak tahu ya. Nah, usia 60 ke atas lah itu. Dan di luar sholat, bacaannya apa? Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu sebagai ungkapan nikmat. Ada alhamdulillahnya di sana. Tidak hafal. Nah, ini bukunya ya. Biasa dikitukan asupkan. Dibaca juga boleh daripada tidak sama sekali. Karena itu bukunya ini kecil. Dan di sini dicetak tebal. Aksarana badag. Ulah deui ka, aduh cenah lain teu hayang dikir, ngan teu mawa kacamata, badag aksarana. Teu apa cenah bahasa Arabna, aya latena. Ngahaja sok. Itu hadisna sahih teh aya hadisna. Naon deui alasanana? Nah, gitu ya. Atuh cenah kudu motokopi, dibagikeun bukuna, sok naon deui? Hah? Tah teu bisa maca mah eta mah teu ngalaksanakeun firman Allah. Teu ngalaksanakeun Iqra teh. Gitu ya. Aya di dieu tah. Tidak ada alasan. Kapungkur mah difotokopi, Pak. Gitu. Ayeuna mah dikieukeun ngahaja. Saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu khususnya jamaah pasif bisi majarkeun tara dikir. Aya bukuna. Iya, pan dikir aya bukuna.
Bahkan ada yang terus terang itu jamaah, Ustaz abdi mah kakara benci kan nu dikir siga kitu teh. Si horeng aya cenah hadisna. Oh, matak oge tong kabulu-bulu benci. Lihat dulu hadisnya. Selanjutnya halaman 16, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sabda Rasulullah SAW, dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan atau mizan. Jadi disukai oleh Allah Ar-Rahman, ini kan kadah murwakanti. Terus timbangannya mudah dalam lisan dan timbangannya berat. Jadi yang paling berat timbangan amal itu adalah dzikir. Terutama la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah bisa masuk surga. Mendirikan pesantren masjid tapi tara la ilaha illallah maka surga. Jadi mudah sekali. Apalagi sekarang ini ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh dibalikan subhanallah azim subhanallah wa bihamdihi. Kapan tasbihnya? Nah, ini kan tadi sembarang waktu ya. Tasbihnya itu kalau ada yang baca Quran, buka Quran surat 52 ayat 48. Surat At-Tur itu semuanya 49 ayat. Nah, ini ayat 48. Firman Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah dan mohon dan memuji Allah ketika kamu berdiri. Ini bukan hadis. Ayat Quran. Ada apa yang bawa Quran? Hah? Ada? Sok, nah HP-nya udah maca Quran tadi gitu atuh. Sarapik pada di awas sing tarik cing cawi ngang ka dia tuh ngang ieu. Oh iya pemuda. Aya ayat 48. Sok ka dia meh ka film. Nah, dia. Dia kadang mah eta kursi teh dua. Oh. Aya ayatna hartosna aya At-Tur 48 sok ieu ke surat kalimat 2 ieu masjid Adikro itu naon Adikro teh dikir teh 48 dikro itu adalah dikir yang paling besar dikro peringatan yang paling hebat itu dikro. Jadi ya anu mamparin nami dikro hebat sekali. Hanya sayang jamaahnya tidak tahu. Surat 52. Oh, surat 52. Ayat 48. Tong sok dikirangan. Sok tuh kita kita. Ya mah bilih majarkeun cek Ustaz Ahmad. Ayat 48. Ya. Sampai dia teh. Kitu kan atunya. Nah, gitu. Nya gitu. Pandikir teh boleh sambil berdiri, sambil duduk, termasuk jongkok dan sambil berbaring. Cobi. Hartosna. Oh, ya hartosna. Bila meeting. Sayanya surana. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Tuh. Hah, nuhunnya. Saya pernah diminta ceramah tentang COVID. Itu pada setelah Idul Fitri itu oleh Satgas Jawa Barat. Saya baca ayat ini, saya terangkan itu. Pak Ustadz cenah naon maksudna? Menunggu keputusan Tuhanmu ya. Tah, urang teh salah. Urang masuk menunggu keputusan pemerintah. Padahal dalam Quran ya, bersabarlah, sabar semuanya. Menunggu keputusan Tuhanmu. Dan Allah mengetahui siapa yang sakit, siapa yang tidak, siapa yang akan kena, siapa yang akan mati dengan COVID. Allah tahu. Tapi yang penting bertasbihlah dan dengan memuji Tuhanmu. Jadi fasabbih bihamdi rabbika, ya,
Seperti yang tadi. Pelaksanaannya subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ketika bangun. Dalam ayat yang lain, bukan ayat yang lain, Quran yang lain, bangun berdiri ya. Pakai berdiri ya? Ada? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sedang duduk. Tapi saya tidak yakin nanti akan ingat. Begini. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Mudah ya? Mau coba silahkan. Daripada nanti tidak. Sadar balik. Oh, jadi kieu tah. Mudah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu tidak sampai 2 detik. Ini perintah dari Allah. Ya, tinggal laksanakan. Berarti orang terang laksanakannya. Oh, bukan begitu. Mungkin saja ada, tapi tidak terus terang. Iya, bukan bisa sombong. Tawadu, terang mau duit. Selanjutnya, la haula wala quwata illa billah. Ini dibaca saja ya. Yang menarik itu halaman 19. Tasbih di waktu pagi dan sore. Subhanallah wa bihamdihi. Itu 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu sore. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari sebanyak 100 kali, akan dihapus kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ini terkenal sekali. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan ketika pagi dan ketika sore subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, tidak akan datang seorang pun pada hari kiamat yang lebih utama darinya, kecuali ada orang yang membaca tasbih yang sama atau lebih dari itu. Jadi boleh lebih daripada 100 kali. Ketika pagi baca subhanallah wa bihamdihi. Dan menghitungnya harus dengan jari. Rasulullah SAW menyuruh menghitung tasbih itu dengan jari. Karena di akhirat nanti jari-jari itu menjadi saksi. Dalam Quran ada, dalam hadis itu riwayat Muslim. Kudu kita subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ulah kaelehkeun ku batur mesti boga alatna. Alatna teh naon? Tuh, tasbih teh tina tasbih. Nah ini orang ini anti. Oh, sekali. Wis abdi kieu. Bapak-bapak, ibu-ibu orang Bandung mah sering ke Pangandaran. Coba lihat buih laut itu datang terusnya. Dikitu hilang. Andaikan buih laut itu tidak hilang atau terkontaminasi dengan zat kimia, itu pernah ada tuh sampai menggunung. Saya lihat dia on the spot. Itu karena ya tidak pecah saja begitu. Barangkali sebanyak itulah kesalahan kita. Ada orang yang bertanya, ibu-ibu, Ustaz terang kesalahan Abi naon? Ibu terang maca Quran. Ustaz menerang, abdi sok maca cenah Ustaz. Bener teh macana. Salah keneh. Abdi cenah bener. Tahu tidak artinya? Nah, ini kesalahan kita tuh banyak. Seperti buih di lautan. Apalagi kesalahan pada zaman sekarang. Berbeda dengan kesalahan pada zaman dulu. Sekarang kan banyak orang ngebut di jalan oge kapungkur jadi tersalah, akhirnya salah. Dan dosa juga banyak. Kalau dulu mau berbuat dosa keluar kamar, keluar rumah, akhirnya mah cicing di kamar dengan satu jari. Ya, gitu. Yang dosa teh ku ieu. Karena itu kita harus mengimbanginya dengan subhanallah dengan jari. Sebab jari itu akan ditanya, mustantaqotun, bisa bicara. Sekarang juga bisa bicara jari mah. Naon teteh ujug ngacungnya
Sok bapak keluar kali itu ke jalan Kopo, kitu ke di jalan eureun tak angkot teh. Itu dengan apa? Jari daripada bapak gogorowokan, angkot eureun, cekenek teh. Pir terus we moal mayar. Ya, jadi tidak usah gogorok gitu aja. Kalau tidak pakai jari, kieu meureun. Kieu we. Aya nu interupsi gitu, ngajari. Anak-anak juga tahu. Itu jari sekarang, apalagi sidik jari ya. Tuh, saya ingat kata Ustaz Sidik Amin. Ya, sidik jari itu unik dan tidak sama. 7 miliar orang tidak sama. Dan nanti ditanya, ada hadis di riwayat Abu Daud, Rasulullah zikirnya dengan tangan kanan. Bukan berarti dengan tangan kiri tidak boleh. Apa rencana sopan mah tangan kanan. Nu sopan mah kuduanana teh. Saya lihat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi bahwa jari akan ditanya. Kayak mun ku katuhu bungkul mah nu kenca teh ditanya. Buka cenah abdi mah terang giringan. Kumaha tah? Ya, kitu mah yang ditanya itu yang kanan, yang kiri tasbih. Sok make tasbih cenah eta mah. Berarti nya kitu teh dua. Tak tasbih teh ulah gonta ganti. Mun kubur tanya dibawa tadi beka, tapi mau ditanya tasbih. Yang akan ditanya itu adalah kaki, tangan termasuk jari. Iya. Dulu ada zaman Rasulullah itu dengan batu. Ini hadisnya hadis itu dengan batu gitu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kata Rasulullah, mengapa tidak dengan jari? Sebab jari itu akan ditanya. Hadisnya lengkapnya ada di Bulughul Maram. Tasbih di waktu pagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya Juwairiyah pagi-pagi setelah sholat subuh. Kalau kita barangkali sekarang setelah sholat subuh teh katakan saja jam 5 ya, atau setengah 5 sekarang itu. Sedangkan Juwairiyah di tempat sholatnya. Kemudian beliau pulang setelah duha, kira-kira jam berapa? Jam 9. Kadinya deui. Dan istrinya masih duduk. Beliau bersabda, apakah kamu belum beranjak dari tempat duduk sejak aku tinggalkan? Nah gitu cek Rasulullah mencek orang banyak ngajublah gue didinya. Teu beberes teu naon lebih ka duha. Kataku, iya, kata Juwairiyah. Kata Nabi SAW, sungguh telah aku ucapkan setelahmu 4 kalimat 3 kali. Nu tadi 4 kalimat teh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi 1, ridho nafsihi 2, zinata arsihi 3, midada kalimatihi 4. 3 kali. Jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak hari ini, nu tadi kan Subhanallah wa bihamdihi teh tadi ya la ilaha illallah teh tidak sampai 1 jam. Ya 3 jam kita bisa menebak berapa ribu kali Juwairiyah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Tapi dengan ini 3 kali setimbang. Nah, bagi orang-orang yang sibuk ucapkan ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimatihi. Atau di halaman 21, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridho nafsihi, subhanallah zinata arsihi, subhanallah midada kalimatihi. 3 kali. Itu cukup bagi orang yang sibuk. Tapi ada itu anggota Persistri yang sudah sepuh. Ustaz abdi menu eta ongkoh nu 100, ongkoh nu ieu 100. Sampai bertanya lagi, Ustaz masih ada waktu naon deui cenah abdi teh. Bakatku hatam ta buku ieu. Hatam. Apa? Al Asmaul Husna apa henteu? Tah henteu cenah da kudu maca Quran. Aya. Jadi jangan ada alasan lagi di sini. Tidaklah. Nah, Asmaul Husna di Pangkarta. Pantu ada apanya? Abi gitu apa sami? Apa? Tapi tidak berurutan. Ada di sini. Tuh. Ya bari kieu we kitu tibatan bari nonton sinetron. Atau napi mukaan WA ning ieu.
Halaman 23. Kalimat sebaik-baik istighfar dibaca diutamakan waktu sahur, waktu pagi dan petang. Jadi 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mau tos diapakeunnya apanya? Nah, apa sabareh. Itu. Sok dibaca, sok sakapeung. Halaman 24, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat yang utama dalam istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang mengucapkannya dengan meyakininya, yakin Allah akan mengampuni dosa. Dan yakin hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Kemudian ia meninggal pada hari itu sebelum sore. Nah, berarti pagi-pagi dibacanya. Nah, saya sudah baca 2 kali barusan. Nah, sebelum sore meninggal. Maka ia termasuk ahli surga. Hese-hese tinggal surga teh. Iya, awas. Siapa yang mengucapkannya dengan meyakininya kemudian ia meninggal sebelum subuh, maka ia termasuk ahli surga. Jadi sebelum baca doa terakhir di saat sebelum tidur, kan ada nanti ada sini. Jadi baca ini sebelum tidur teh. Allahumma anta rabbi bisi maut. Ari kitu mah tenangnya. Nah. Tos eta teh tos kunci panto, tos naon deui? Ya pokoknya kompor, pokoknya beres, tinggal menghadap kepada Allah, baca ini, kemudian ada baca doa yang terakhir itu. Ka surga. Karena itu saya kalau bangun pagi, alah hirup keneh ya. Tah gitu. Betul, enggak? Kan hayang ka surga teh. Sugane malam ini gitu. Apalagi sedang merasakan sakit ya, kita berharap malam ieu cenah ya. Meninggal teh, sudah baca doa itu teh. Nah karena itu di sini tidak disebutkan mengamalkan apa lagi, pokoknya membaca doa ini. Kenapa? Wajib tem. Halaman 25, ciri orang yang bertakwa, penghuni surga yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi sebelum subuh waktu sahur. Jadi ketika kita bangun, baca doa, bangun tidur. Kemudian bangun ya, asana nangkarak, kemudian duduk, baca apa? Baca apa? Tuh, nyahilap deui. Hah? Tadi pan barang bentar teh alhamdulillah. Terus bangun. Baca apa? Nu tadi dibaca ketika bangun. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, jadi betul perkiraan saya. Ya. Tapi ragu-ragu. Wah, buat tinggal apa? Biasa teh apa oke dibagikeun we teh bukuna. Efeknya teh apa? Jadi ketika bentar baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, kan tadi ya firman Allah ketika bangun baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Keur disukai besar timbangan pahalanya. Kemudian baca itu Allahumma anta rabbi ketika kita duduk teh. Sakirang-kirangna baca subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih tadi. Kan ini ciri orang ahli surga itu yang istighfar waktu sahur. Kumaha cenah upami kasiangan? Boleh.
Barang kata astagfirullah geus jam 4. Nah eta mah istighfar, Pak. Reuas teh mah adan deui teh. Ngaco teh nu adan teh padahal ada jam 4. Da biasa 4:30 tuh. Astagfirullahaladzim, itu juga istighfar. Jadi istighfar itu boleh kapan saja. Kan Rasulullah mau sampai 100 ya, 70 sampai 100 kali. Dosanya tidak ada. Udah mau 70 dosa teh. Mereka 100, istighfar nanti. Paling-paling istighfar teh eta 15 kali. Eta 15 kali teh 5 kali 3 teh geuning 3 kali kan tos eta salat teh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali kali 5. Ya ditambahan dengan ketika ruku, sujud, nah coba tambahan dengan ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tinggal melaksanakan. Ya. Halaman 25, dzikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhil lailah wa khairi ma fiha. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnatid dunya wa adzabil qabri. Nah, artinya ini sangat menarik sekali. Kami berada pada waktu pagi dan di waktu pagi kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang sendiri, tidak ada serikat baginya. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu dari kebaikan malam ini. Jadi Rasulullah gitu dalam hadis riwayat Muslim itu. Walaupun pagi-pagi Rasul bacanya hadhil lailah. Dan kebaikan yang ada padanya, aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, kejahatan malam, dan kejahatan yang ada padanya. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Nah, malas apa? Malas dzikir. Pikun, kesengsaraan masa tua, fitnah dunia dan adab kubur. Nah, di bawah halaman 27 ada riwayat yang mengganti hadhil lailah dengan hadzal yaum. Tapi kalau hadzal yaum kan dituna a'udzubika min syarri ma fihi. Ya, min syarrihi wa syarri ma fihi. Jadi kena apa domir eta mah. Yang sorenya juga demikian. Dzikir menjelang tidur halaman 30. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu biasanya trikul. Trikul kita baca 3 kali ditiup heula kita. Jadi aya dalina ditiup heula teh. Kemudian baca dan ini dibalurkeun ka dieu. 3 kali. Ditambahkan dengan keyakinan, kan ini sebelum tidur. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Itu ada ini. Saya baca hadisnya halaman 32. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur setiap malam beliau menyatukan kedua telapak tangannya lalu meniup keduanya. Seraya pada keduanya membaca qul huwallahu ahad, terus membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu mengusapkan kedua telapak tangannya apa yang terjangkau dari jasadnya. Tah, ditambihannya kusim guling dia. Palebah tuur menyaan gitu. Dan tuurnya 60 tahun kalau gitu tah. Usapkeun kade ulah kalangkung. Beliau memulai mengusap kepala dan wajahnya dan bagian depan tubuhnya. Berarti karena tonggung itu teh. Beliau melakukan hal itu 3 kali. Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukannya. Jadi ku Aisyah diusap gitu. Setelah dibacakan itu. Riwayat Bukhari dan yang lainnya. Tah, urang mah taranya. Aya nu namanya apa? Untungnya hirup keneh urang teh. Jaba ayatna apa dinya ngan tilu teh apa biasa tah mah. Favorit eta mah lantaran teh aya sajian.
membaca ayat kursi. Apa ayat kursi? Itu apa mah orang baca besok baca secarangan supaya aya ganjaran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ayuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini ada cerita halaman 34. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi wewenang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga zakat Ramadan, zakatul fitri teh. Zakat Ramadan teh. Jadi Rasulullah membuat semacam panitia jami zakat. Abu Hurairah bagian jaga. Kan Abu Hurairah tidak punya kerja. Kerjanya juga ngorek ucing. Tapi apalah hadis puluhan ribu. Ada orang ngorek hayam tuh apa aja. Jadi Abu Hurairah tidak punya kerja. Kata Abu Hurairah, orang lain pergi ke pasar, pergi ke kebun. Saya di sini. Ketika ditanya, mengapa kamu lebih banyak hadisnya? Saya tidak punya kerja. Tapi kalau Rasulullah diberi makan. Dan tidak ada sahabat menembak gawe. Kerjanya itu menghafalkan hadis. Dulu juga ada, Ustaz, saya mau seperti Abu Hurairah, tidak mau bayar. Oke. Apakeun Bulughul Maram? Aya geus saminggu teh abdi bari mayar. Padahal Bulughul Maram tidak sampai puluhan ribu. Ada berapa hadisnya Bulughul Maram? (1.600 kurang 4). Kita lanjutkan. Lalu datanglah seseorang lantas ia mengambil segenggam makanan. Kata Abu Hurairah, akan aku adukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, saya dan keluarga sangat memerlukan makanan. Tidak ada perdebatan. Pan itu kerdu miskin, saya teh miskin, candaan jeung keluarga. Abu Hurairah menyatakan, silakan. Dai kayak saha deui nya. Ngan belum waktunya dibagikan. Kan dibagikannya nanti setelah subuh. Kemudian Abu Hurairah membiarkannya. Kejadian itu berulang sampai 3 malam berturut-turut. Pada malam ketiga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkapnya. Kata orang itu, lepaskan saya. Saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa itu? Katanya, jika kamu akan tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai tamat. Pasti Allah akan selalu menjagamu dan tidak akan didekati setan sampai pagi. Pada riwayat yang lain, menjagamu, keluargamu, rumahmu, tetanggamu. Nah, sampai begitu dalam riwayat yang lain. Tak kudu deket jeung ustad eta teh bumi teh. Meh kadoakeun ku ustad, dikubur oge, caket sareng ustad, bumi apa tarosannya kanu naroskeun. Keesokan harinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, sesungguhnya ia telah bicara benar kepadamu, padahal ia tukang bohong. Tahukah kamu orang yang berbicara kepadamu 3 malam itu ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, tidak. Sabda beliau, ia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadilah Al-Quran. Jadi ada Bukhari itu ada kitab-kitabnya. Semuanya sahih. Nah ini baca ya. Urang mah teu apa tempelkeun stiker nanti dina pantau. Bangsat asup. Setan asup. Dan setan oge apaleun. Wah, cenah boga ieu mah teh apaleun cenah gitu. Aya nu apa tapi teu ngartieun apa hartina cenah gitu. Nah ini adalah maka terkena ayat kursi ini. Kita kan menyerahkan kepada Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada 2 tuh Al-Hayyu Al-Qayyum, 3 dalam Quran itu. Kemudian di sini yang paling menarik, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu maka khusus dibahas tentang tafsir ayat kursi. Halaman 35, agar tidak diganggu makhluk jahat. A'udzu bi kalimatillahi tammah
tammati min syarri ma khalaq. Dari Abu Hurairah 36 radhiyallahu anhu katanya ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam katanya, "Ya Rasulullah, saya disengat kala jengking tadi malam." Jadi kapungkur meuli kitu ge lapor ka Rasul. Rasul itu kan sebagai nabi, sebagai kepala negara juga. Nu lapar datang ka Rasul. Mun urang mah dijaga atuh ring 1, ring 2, ring 3, mah bisa asup. Dari itunya dijaga. Sabda Rasulullah SAW, jika kamu berdoa ketika sorenya, maksudnya sebelum tidur, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tentu tidak akan membahayakanmu. Sekalipun diseureud tidak akan membahayakanmu. Saya sering itu. Loba reungit, ngaganggu pan reungit teh nya. Upami nyocok unggul teu naon, Pak, eta jeung kana ceuli. Ya Allah, saya ingat pesan Rasulmu membaca ini. Saya akan manfaatkan ini. Dan saya yakin hadis ini sahih. Alhamdulillah tibra, Pak. Ya walaupun aya teu naon teh teu nyocok-nyocok acan da disimut. Eta da disimut ini karena ceuli eta. Eta teh Pak, binatang yang paling mematikan adalah nyamuk. Bukan harimau, bukan ular. Berapa orang yang mati pacok orai? Berapa orang yang kena DB? Nah, kapungkur malaria. Jadi nyamuk itu adalah binatang yang paling mematikan. Yang banyak itu mematikan. Terakhir. Nah, dikarenakan sudah ya 7 menit lagi. Terakhir. Berserah diri kepada Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa ajatu dhuhri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika la maja wa la manja minka ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Di sini ada rogbatan wa rohbatan ilaika, ada juga rohbatan wa rogbatan dibalikin. Karena itu di sini terbalik. Halaman 38. Oh iya, dari 37 dulu. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang, apabila engkau hendak tidur ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi dan seterusnya. Dan sabda beliau, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini kemudian meninggal pada malamnya, ia meninggal dalam fitrah, bersih dari dosa. Tuh, ya. Sudah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kata Bara bin Azib, sabda Rasulullah SAW, jika engkau hendak tidur, berwudulah. Sebelum tidur, seperti berwudu untuk sholat, lalu berbaringlah ke sebelah kanan, lalu ucapkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Jika engkau hidup sampai pagi, engkau dapat pahala. Menghirup di itu dapat pahala. Jadikanlah kalimat-kalimat itu sebagai ucapan terakhirmu. Sakit banyak. Nah, kali ini mah diawas we. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Walaupun ada pertanyaan tentang dzikir, jawabannya ada di sini semuanya. Ya, itu. Ada yang lebih besar dari ini. Dan mudah-mudahan ini buku boleh di fotokopi ya, dibagikan fotokopiannya. Kan biasanya kalau buku di depannya nanti siapa yang menyalin cenanya memperbanyak sebagian atau seluruhnya sabaraha cenah dendana teh 5 miliar atau 1 miliar. Nah, ieu mah boleh. Dasarnya ti abi mah ti Allah dan Rasulnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Saya masih ada buku lagi dibagikeun di teh. Tapi kumaha Ustaz Opik mah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk banyak berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik ibadah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraca tasbih tadi teh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Jazakumullah khairan katsiran ka Ustaz dan para tos maparin tausiah kawan sadaya kantun ngamalkeunna mudah-mudahan urang biasa ngamalkeun. Sadacan nukur aya bewara insyaallah dinten Ahad kaping 14 aya pangaosan di Landean. Ustazna Ustaz Pucun Najmuddin Tahu Salapan. Ya, sekali ini aya pengawasan umum tempatnya di Landean di Bumina Pak Haji Ahmad Sugiri. Ustazna Ustaz Pucun waktosna Tahu Salapan.